Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita sama-sama meningkatkan iman, amal, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelak yang akan mengantar kita ke pekuburan ada tiga: keluarga, harta, dan amal perbuatan kita. Sayang beribu sayang, yang setia hanya satu. Apa itu? Amal baik kita. Keluarga cinta apapun kepada kita, pada akhirnya istri kita pulang, anak-anak kita pulang, adik, kakak, rekan kerja pulang, meninggalkan kita sendirian di tempat yang sempit, di tempat yang kotor, di tempat yang sunyi. Harta pun sama meninggalkan kita, mobil yang mentereng, motor yang keren, rekening di bank, baju-baju dan lain sebagainya, termasuk rumah megah pun meninggalkan kita. Kita sendirian tidak membawa apa-apa. Jangankan membawa kemewahan duniawi, sekedar memakai baju, ya mungkin kemeja mahal pun tidak, tetap pakai kain kapan. Yang setia ternyata hanya satu: amal kebaikan kita selama di dunia. Melak cabe bakal jadi cabe, melak bonteng bakal jadi bonteng, nunggawi hade bakal menang hade, nunggawi goreng bakal menang goreng. Yang berbuat baik akan mendapat kebaikan, yang berbuat buruk akan mendapat keburukan. Itulah sejatinya kita, yaitu amal-amal selama hidup kita di dunia ini. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan 12 adab menangis dalam Islam. Islam mengatur sesuatu yang besar, seperti tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi, tidak boleh menebang pohon-pohon, sampai mengatur menangis pun diatur dalam Islam. Ada 12 adab menangis dalam Islam. Menangis adalah fitrah. Di surah An-Najm 43, wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah lah yang menciptakan orang untuk bahagia, tertawa, dan sedih, menangis. Jadi menangis itu fitrah, diguratkan, ditakdirkan oleh Allah. Semua manusia terlahir menangis. Orang Amerika bayi lahir menangis, orang Indonesia bayi lahir menangis, orang Cina lahir bayinya menangis. Berarti menangis itu fitrah. Nabi juga manusiawi. Suatu ketika anaknya tercinta meninggal. Jadi Nabi itu punya anak 7, dan oleh Allah diuji 6 meninggal mendahului Nabi. Ya, ada Abdullah, ada Abu Qasim, ada Zainab, Ruqayyah. Selanjutnya juga ada Ummul Kulsum, meninggal semuanya, termasuk Ibrahim. Nah, Nabi ada anak bungsu laki-laki, berharap jadi pelanjut dakwahnya, meninggal. Padahal cakep, soleh, pintar, meninggal. Nabi berurai air mata. Sahabat ada yang seperti protes, tapi dibalut dengan tanya, ya Rasul, engkau menangis? Nabi tersenyum. Mungkin sahabat zaman jahiliyah kan ada laki-laki yang menangis itu memalukan, begitu kurang lebih. Apa jawaban Nabi ketika berurai air mata? Hada dima'ur rahmah. Ini adalah air mata kasih sayang. Maka orang itu pun tersipu malu, karena kata Nabi, orang yang punya kasih sayang dalam hati pasti menangis ketika ada hal-hal yang manusiawi tertimpa kepadanya. Utsman bin Affan setiap melewati kuburan menangis, setiap ziarah menangis. Ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin, apa gerangan kau menangis? Kata Utsman bin Affan, bagaimana tidak menangis, sedangkan tempat yang sepi, sunyi, yang sempit, yang gelap ini adalah akhir nasib setiap kita. Bagaimana kita tidak akan menangis, sedangkan dunia dengan segala aksesorisnya akan kita tinggalkan, dan nasib akhir kita seperti ini. Jadi Utsman bin Affan pun menangis.
Sebelum membahas 12 adab menangis, ada 7 sebab orang menangis. 1, huznun, sedih. Itu mah umum, orang sedih menangis. Ada godobun, marah. Orang marah, dongkol, kesel, menangis kadang-kala. Yang ketiga, nadamun. Nadamun itu menyesal. Ya Allah, saya belum bisa membahagiakan orang tua, tapi keburu meninggal, saya menyesal. Nangis. Itu nadamun, menangis karena sesal. Ada sururun, ini aneh. Apa itu? Menangis karena bahagia. Anaknya diwisuda nangis, gitu ya. Mungkin beliau berhaji nangis, nangisnya tapi bahagia, gitu. Anaknya menikah nangis karena nangisnya bahagia. Ada nangis kurhun karena ya sebel. Ada orang yang tidak suka, benci sampai menangis. Haufun, takut. Ada orang takut kecoa bisa sambil nangis-nangis tuh, dikejar-kejar kecoa. Ada. Dan yang ketujuh, ada penyebab menangis itu mudabdabun. Enggak jelas. Ada orang tiba-tiba menangis, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba menangis, tiba-tiba ketawa. Itu namanya tangisan mudabdabun, penyebabnya enggak jelas. Salah satunya orang gila. Jadi kalau tiba-tiba nangis, tiba-tiba senyum, itu orang gila. Ada 12 adab menangis yang harus kita ketahui supaya tangisan kita berpahala di sisi Allah, bukan jadi dosa. 1, menangislah karena Allah dan kasih sayang sesama manusia. Nabi tadi menangis, tapi nangisnya kasih sayang, gitu. Nabi menjenguk namanya Sa'ad bin Ubadah, orang tinggi besar, ganteng, cerdas, berwibawa, tetapi ketika oleh Nabi dijenguk sakit, kegantengannya hilang, yang ada tinggal tulang belulang saja. Ya udah, wah, memprihatinkan, sampai Nabi pun berurai air mata, nangis dan mendoakan Sa'ad bin Ubadah. Yaitu manusiawi. Jadi menangis karena Allah dan kasih sayang sesama manusia. Begitu. Yang nomor kedua, menangislah yang wajar, tidak berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Mana yang menangis berlebihan? Yang meraung-raung, suaranya keras, guling-guling, teriak-teriak. Ya kadangkala buka airnya itu bukan hanya air mata, tapi air dari hidung, ya, air dari mulut, segala macam keluar. Udah nggak bisa mengontrol diri, nggak peduli aurat, ditonton banyak orang nggak peduli. Nah itu udah berlebihan. Yang ketiga, dilarang menangis sambil meratap. Ya, jadi ada tangisan, biasanya orang keluarga dekatnya meninggal, menangis tapi meratap. Ya Allah, kenapa engkau matikan ibu saya? Ya Allah, kenapa anak saya diambil padahal lagi lucu-lucunya? Itu meratap. Jadi semacam tidak ridho akan takdir Allah. Dan ngeri di kitab Bukhari, al-mayyitu yu'adzabu bibuka ilhayi alaihi. Mayit itu kadang-kala disiksa oleh tangisan anaknya yang tidak ridho. Jadi orang tidak meridhoi takdir, dia nangis-nangis dengan meratap. Meratap itu ya meratap, teriak-teriak, tidak menerima atas takdir Allah. Itu malah mayit disiksa, nauzubillah, gitu. Dan Nabi mengatakan, laisa minna man darabal hududa au saqul juyuba au da'a bidakwal jahiliyah. Bukan umatku orang yang memukul-mukul pipi, ya, waskul juyub, dan merobek-robek baju ini, lengan baju, wada abidawal jahiliyah, dan dia berteriak-teriak dengan teriakan orang bodoh. Ya Allah, kenapa engkau matikan bapak saya? Ya Allah, kenapa engkau, gitu. Nah itu panggilan jahiliyah, dilarang. Yang keempat, adab menangis dalam Islam, tidak menangisi hal-hal sepele. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Sebaik-baiknya muslim adalah meninggalkan hal yang sia-sia. Mana yang menangis sepele yang dilarang dalam Islam? Menangis karena nonton drakor, drama Korea, menangis karena nonton sinetron, menangis karena ya kelincinya misalnya mati atau apalah yang sepele. Misalnya menangis karena suami mau berangkat kerja,
atau ditinggal nikah oleh pacar gitu ya, piring pecah, ayam mati ya, Persib kalah gitu ya, menangis, itu tidak dianjurkan dalam Islam. Tidak boleh menangisi hal-hal sepele. Yang nomor kelima, tidak menangis di momen orang lain bahagia. Hati-hati, dosain bimahlihi, tempatkan segala sesuatu itu pada waktunya, pada tempatnya, dan pada orang yang tepat. Contoh, kita bersedih di saat orang lagi bahagia, orang lagi syukuran, kita malah mengingat-ingat bapaknya mati. Hei, masih ingat enggak bapak kamu pas mati itu tragis loh, bla bla bla. Itu tidak baik. Jadi memancing orang untuk mengingat kesedihan, padahal orangnya lagi menikah, orangnya lagi syukuran, orangnya lagi walimah. Itu nggak boleh. Jadi tidak boleh menangis di hadapan orang yang sedang bahagia, orang yang sedang momen bahagia, syukuran gitu, kadangkala nikahan, silaturahim, walimah, atau lagi piknik kan rihlah nih, tadabur alam, lagi di Pangandaran atau lagi di Bali, di Lombok, di mana, kita malah nginget-nginget orang yang sudah meninggal dan lain-lain, padahal kan ke situ itu mau ingin bahagia. Nah, itu tidak baik. Selanjutnya, tidak menangis di hadapan orang yang kita harus kuatkan. Ini nomor keenam, adab menangis. Contoh, orang tua kalian melepas kalian di pesantren, harusnya kan dikuatkan, walaupun sedih tapi disembunyikan di depan anak, harusnya begitu. Ini malah meraung-raung sambil memeluk kalian gitu. Akhirnya kalian selama di sini teh inget yang kebayang wajah ibu teh, wajah ibunya menangis. Akhirnya seumur hidup sedih aja di pesantrennya itu. Harusnya kalau anak mau mondok, kita harus seperti tegar di depan anak kita. Suami mau kerja keluar, suamiku semangat, padahal mah pas suaminya berangkat sesudahnya menangis, nggak apa-apa, sembunyikan gitu. Apalagi misalnya orang tua berobat, orang tua mau dioperasi, jangan lebay. Orang mau dioperasi, gimana nanti kalau diamputasi, gimana kalau mama nanti meninggal. Wah, itu tambah sedih dan tambah horor ya. Jadi tidak boleh. Kalau orang perlu dikuatkan, nggak boleh menangis di depan orang itu. Walaupun kita sedih, usahakan tegar di depannya. Di belakang boleh nangis, manusiawi. Selanjutnya, nomor ketujuh, tidak menangisi hal-hal duniawi. Hilang uang, ada yang menangis, kamu kenapa menangis berguling-guling, hilang uang berapa, 2.000. Ini keterlaluan. Ya, nilai kurang dikasih oleh guru matematika, nilainya 7, nangis, itu tidak boleh. Hilang kendaraan gitu ya, itu nggak boleh. Kita harus seperti tukang parkir. Kalau kehilangan duniawi itu senyum aja. Kenapa? Tukang parkir itu datang mobil BMW, dia senyum, dititipi, udah dititipi diambil lagi, senyum. Datang beca, senyum, diambil lagi beca, senyum. Nah, begitulah hidup. Itu harta itu titipan oleh Allah. Seketika dititipi mobil ternyata hilang, senyum aja. Pak, kenapa bapak mah hilang mobil ratusan juta bisa tetap senyum? Saya lahir nggak bawa mobil, bahkan nggak pakai baju acan, dititipi oleh Allah mobil, dan sekarang diambil lagi oleh Allah. Ya, suka-suka Allah saja. Asalnya juga nggak punya mobil, orang kaget. Orang memandang dunia begitu sangat sepele. Nah, ini orang hebat, tidak menangisi ya hal-hal duniawi gitu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak ada dunia itu kecuali hanya perhiasan yang menipu saja gitu. Jadi ya, kita jangan menangisi hal-hal duniawi, senyumin aja. Yang nomor ke-8, dianjurkan menangisi dosa-dosa. Li'anna adma'a min khasyatillah ahabbu ilayya min an tasaddaqa bi alfi dinarin. Sesungguhnya air mata yang mengalir lebih aku cintai daripada aku bersedekah beribu-ribu, ya mungkin dolar lah kalau sekarang ya, dinar itu. Jadi dianjurkan harus justru menangisi dosa-dosa dalam bentangan puluhan tahun. Ya Allah, betapa kelamnya masa lalu saya. Istighfar Rabbana dhallamna anfusana. Itu bagus sekali. Yang nomor ke-9, dianjurkan menangis ketika tadabbur Quran. Ketika membaca Al-Quran itu ya diusahakan menangis. Kan membaca Quran itu macam-macam, ada qiraat.
Qiraat itu membaca untuk menambah pengetahuan. Ada tadarus, tadarus itu membaca bersama berjamaah. Ada tilawah, membaca dengan rasa, itu tilawah. Ada tasmi, mendengarkan untuk menghayati. Ada tahsin, mendengarkan untuk memperbaiki. Ada tahfiz, membaca untuk menghafal. Ada muratal, membaca dengan tertib. Ada tafsir. Nah, tafsir itu membaca dengan berpikir mengambil yang tersirat dari Al-Quran, itu lebih hebat. Selanjutnya tadabur, membaca dengan cara berpikir dan olah rasa, itu tadabur. Jadi bisa nangis kalau baca Quran dengan tadabur itu. Yang ke-10 dianjurkan menangis ketika zikir dan munajat. Jadi ketika berdoa itu disunahkan menangis. Ya Allah, Rabbana, saya banyak dosa ya Allah. Ya Allah, husnul khotimahkan saya ya Allah. Saya tidak tahu takdir akhir saya apakah suul khotimah atau itu sambil menangis, itu dianjurkan. Gitu. Coba kalau ada orang yang minta kepada kita dengan menangis-nangis, saya kira nggak mungkin kita nggak memberinya. Maka bermunajat dengan menangis. Yang ke-11, boleh berusaha menangis supaya diri dan orang lain khusyuk. Kalau kita lagi ngimamin membaca Al-Quran, itu boleh diusahakan untuk menangis. Artinya mengusahakan diri untuk menangis, itu boleh gitu. Untuk apa? Untuk supaya menambah kehusuan. Dan yang terakhir, boleh menangis karena syukur. Masjid ini dipakai terus kita sujud, nangis, sujud syukur namanya, itu boleh. Suatu ketika Nabi sholat, ruku bergerak-gerak, sujud juga bergerak-gerak. Aisyah masih tidur ya, jam 1:30, dilihat, diintip, ternyata Nabi bergerak-gerak, itu ternyata menangis. Kenapa? Pas lagi ruku kelihatan ada air-air bening menetes ke tempat sujud Nabi, karena ada cahaya ya damar atau lampu kecil. Pas beres sholat, oleh Aisyah ditanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga, diharamkan masuk neraka, tapi kenapa engkau masih menangis di setiap sholatmu yang panjang di malam hari itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, wahai Aisyah, afala akuna minasyakirin, apakah tidak boleh aku menangis karena syukur? Jadi dianjurkan kita kalau bersyukur itu menangis. Pada akhirnya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan tangisan kita dalam munajat, dalam syukur, dalam kasih sayang kepada sesama diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua terhindar dari tangisan yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki agama kami, karena agama adalah solusi dari berbagai permasalahan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'adina. Ya Allah, perbaiki dunia kami, karena bagaimanapun kami sedang hidup di dunia ini, butuh dunia ini ya Allah untuk menebar kebaikan. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. Perbaiki akhirat kami, karena bagaimanapun akhirat adalah tempat kembali setiap kami kelak ya Allah. Waj'alil mauta hayatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikan sisa usia kami adalah terus mengumpulkan amal kebaikan, dan jadikan kelak kematian kami adalah istirahat kami dari berbagai keburukan duniawi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahim.